Saya tanya pada Bapak Ibu kenal Umar bin Khattab? Kenal di mana? Masya Allah. Pernah dengar namanya Abu Dzar Al-Ghifari? Pernah, Bu? Umar itu sebelum masuk Islam itu orang yang senang mabuk, pakar di bidang mabuk. Jadi Umar itu kalau mabuk sehari paling minimal 5 kali dalam sehari. Umar itu orang yang paling berani, pekerjaannya tiap hari naik ke Jabal Qubais, kemudian nantangin orang-orang di sekitarnya. Siapa yang berani dengan saya naik ke bukit ini, janjian, lalu duel. Tapi sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama, Umar. Tiba-tiba kemudian lewat, tadinya akan berkehendak membunuh Nabi, datang lewat kemudian melewati rumah saudarinya. Terdengar bacaan Quran satu kalimat saja, Toha, Toha, Ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran untuk memberikan beban yang berat kepadamu. Baru dengar kalimat itu, tiba-tiba mengguncang pada hatinya. Didatangi rumah saudarinya tadi, secara singkat ditanya apa bacaan tadi. Dijelaskan inilah Al-Quran. Dari mana sumbernya? Muhammad SAW berangkat ke rumah Nabi SAW, kemudian mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah mengucapkan syahadat, belajar isi Al-Quran, diamalkan isinya. Apa yang terjadi? Yang tadinya mabuk 5 kali sehari, kata Umar, ya Rasulullah, saya tahu mabuk itu membahayakan. Ya Rasulullah, saya tahu mabuk itu mencelakakan. Tolong mohonkan kepada Allah supaya menurunkan ayat yang melarang seketika tentang mabuk-mabukan. Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah supaya diturunkan ayat larangan mirasantika. Turun Al-Baqarah ayat 219. Turun sebelumnya surah An-Nahl. Turun kemudian sebelumnya surah An-Nisa. Disempurnakan dengan turunnya Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 91-nya. Jadi yang tadinya tukang mabuk, yang tadinya ahli mabuk, yang tadinya senang mirasantika, tiba-tiba belajar Quran, minta kepada Allah, ya Allah, turunkan larangan tentang mabuk-mabukan. Seketika berubah total, tinggalkan mabuknya, diganti dengan sholat 5 waktu. Di Umar saja, yang tadinya senang dengan minuman, belajar Quran, bisa ditinggalkan minumannya. Jikalau di Jepara ini, ada pesantren Al-Husna, ada banyak yang menghafal Quran, ada banyak yang mengajar Quran. Insya Allah tidak akan pernah ada pemabuk di Kabupaten Jepara ini. Tidak cukup dengan amin. Dekati Qurannya, dekati Qurannya. Umar yang keras, Umar yang sering duel, Umar yang sering mengajak berkelahi, Umar yang kadang sering banyak bermaksiat, masuk Islam, belajar Quran, ditinggalkan semua maksiatnya. Kerasnya dijadikan kemudian potensi untuk membela kebenaran. Sekarang siapa yang mengganggu Nabi? Umar jadi tamengnya. Siapa yang melanggar kejujuran? Umar jadi tamengnya. Dulu jalan-jalan ke pasar minta setoran. Setelah belajar Quran, datang inspeksi ke pasar. Kata Umar, jangan menipu, jangan berbuat curang. Siapa yang curang, dia akan berhadapan dengan saya, Umar. Jadi saya yakin kalau di Jepara ini, semula ada preman-preman, semula datang ke pasar. Kalau dia belajar Quran, besok-besok insya Allah akan jadi penjaga pasar tentang kejujuran. Sepakat insya Allah? Takbir. Abu Dzar Al-Ghifari, nama aslinya Jundub bin Junada. Jundub ini, Pak Ibu, itu asalnya tukang begal. Jadi kalau sekarang ada begal di Indonesia, itu sebenarnya begal yang terlambat, telat, keduluan 15 abad yang lalu oleh seorang bernama Jundub bin Junada. Ini tidak tanggung-tanggung, maaf. Jundub ini asalnya dari satu kampung yang semua isinya begal semua, Pak.
Itu Masya Allah, sekampung begal semua. Jadi kalau semua orang yang lewat situ tidak setoran, maka taruhannya barang dagangan akan hilang. Jundub penasaran, katanya ada info mengaku seorang nabi di Mekah. Datang ke Mekah, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, baru melihat kemudian akhlak beliau, kata-kata yang lembut, langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diajarkan ayat-ayat yang pendek, surat-surat yang pendek, diajarkan Al-Quran yang singkat. Kata Nabi, pulang kamu ke Ghifar, dakwahi orang di kampungmu, nanti kita akan bertemu lagi. Kata Jundub, ya Rasulullah, izinkan saya mengucapkan syahadat di depan Ka'bah dulu. Kata Nabi, jangan ya Jundub, orang Islam masih sedikit, nanti kalau kamu ikrarkan, kamu akan disakiti oleh orang-orang Quraisy. Kata Jundub, ya Rasulullah, saya ini mantan begal, saya membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Saya ini mantan begal, membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Maka datang kemudian ke depan Ka'bah, beliau katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Jundub bin Junada dari kota Ghifar ingin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalian mau apa orang Quraisy? Maka datang orang Quraisy, dipukullah Jundub bin Junada. Ditolong oleh paman Nabi Abbas, menurut sahabat, menurut riwayat disebut dengan Hamzah. Ditolong oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, jangan teruskan pukulan kalian, karena setiap masa orang-orang Quraisy akan lewat barang dagangannya ke Ghifar. Kalau orang ini wafat, maka kita tidak akan aman di Ghifar. Pulang beliau ke Ghifar, berdakwah di Ghifar, menyampaikan ayat-ayat Quran yang pendek-pendek, Pak, Bu. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, alhaakumut takatsur. Sampaikan yang pendek-pendek. Apa yang terjadi? Nabi hijrah ke Madinah. Saat tinggal beberapa masa di Madinah, tiba-tiba Madinah heboh dengan suara kaki. Dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk. Ketika semua keluar, Allah, ternyata terlihat Jundub membawa semua penduduk Ghifar ke Madinah untuk menyampaikan berita kepada Nabi. Sekarang orang Ghifar yang tadinya begal semua, sekarang masuk Islam dan sudah berubah jadi orang baik. Untuk mengenang peristiwa itu, maka tidak pernah disebutkan nama Jundub, disebutkan nama daerahnya, disebut dengan Ghifar. Kalau Anda ingin menyebutkan saya berasal dari Ghifar, tambahkan alif lam di depannya, ujungnya ganti dengan i. Al-Ghifari, Al-Ghifari.